Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 27 sesi Senin dan kami akan mempresentasikan modul 1 yaitu pengetahuan mesin las dan mesin bor. Sebelumnya saya sendiri akan memperkenalkan kelompok saya. Ketua saya ada Muhammad Rizky Ramanto, lalu anggotanya ada Imam Ramadhani, ada Tiffany Nafa, ada Pramishela Adinda, ada saya sendiri Javin Farah, dan satu lagi ada Yavi. Oke, langsung saja. Untuk bab 1 sendiri isinya adalah pendahuluan, yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktikum, dan manfaat praktikum. Latar belakang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat sangat berpengaruh terhadap perindustrian di dalam negeri, salah satunya industri yang menghasilkan atau memproduksi elemen-elemen mesin yang sebagian besar menggunakan logam dan kayu sebagai bahan bakunya. Pengelasan merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari proses manufaktur. Pengelasan merupakan hubungan antara sebuah logam dan lebih menggunakan energi panas. Pada era industri, teknik pengelasan telah banyak digunakan luas pada industri teknologi. Mesin bor atau juga disebut dengan mesin Gurdi adalah salah satu mesin berkakas dengan gerakan utama berputar digunakan untuk proses pembuatan lubang besar dengan sebuah pahat atau yang disebut dengan mata bor. Pada praktikum ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari mesin las dan mesin bor dengan prosedur juga dan cara pengoperasiannya. Oke, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang ada pada modul 1 ini adalah bagaimana prosedur penggunaan mesin las dan mesin bor. C. Tujuan praktikum. Adapun tujuan yang didapat dari modul 1 ini ialah 1. Praktikan dapat mengetahui manfaat mesin las dan mesin bor di kehidupan sehari-hari. 2. Praktikan dapat mengoperasikan mesin las dan mesin bor. 3. Praktikan dapat memahami setiap fungsi dari mesin las dan mesin bor. D. Manfaat praktikum. Adapun manfaat yang didapat dari modul 1 adalah 1. Agar praktikan dapat mengaplikasikan mesin bor dan mesin las di dunia industri. 2. Agar praktikan mengetahui fungsi mesin bor dan mesin las. 3. Agar praktikan mengetahui hasil akhir dari proses yang didapatkan. Untuk selanjutnya ada bab 3, yakni membahas tentang flowchart, yang dimana isinya ada alat yang digunakan, bahan yang digunakan, SOP, kemudian peralatan K3. Next. Untuk alat yang digunakan, yakni pada mesin las, 1. Pembangkit arus listrik, 2. Holder atau pemegang elektroda, ketiga ada klem massa, keempat ada meja kerja las, kelima ada tang penjepit, keenam ada palu las, ketujuh ada sikat baja. Kemudian untuk mesin bor ada mata bor dan mesin bor tegak. Untuk bahan yang digunakan, yakni pada mesin las sendiri ada plat kayu, logam yang mempunyai titik cair rendah, ada elektroda. Kemudian untuk mesin bor ada kayu dan plat besi. Lalu selanjutnya ada SOP mesin las, yaitu yang pertama memakai alat pelindung diri lengkap, menghidupkan mesin las, proses pengelasan, lalu dilanjutkan dengan proses inspeksi hasil pengelasan. Lalu ada juga SOP mesin bor, yaitu yang pertama mengaktifkan mesin bor, terus memakai alat pelindung diri, proses pengeboran, proses inspeksi hasil pengeboran. Lalu ada juga peralatan K3 untuk pengelasan, ada pakaian kerja las, sarung tangan las, sepatu las, topeng las, masker las. Untuk pengeboran, ada kacamata, alat penutup telinga, sepatu safety. Selanjutnya untuk analisa dan pembahasan. Next. Analisa. Berdasarkan pengertian dari praktikum mesin las dan mesin bor,
Diketahui bahwa mesin las adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk menyambung logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Dalam praktikum ini, mesin las yang digunakan adalah mesin las ACDC. Untuk mesin bor, suatu jenis mesin yang digerakkan memutar alat pemotong yang arah pemakaiannya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Untuk mesin bor di praktikum ini yang digunakan adalah mesin bor baja. Mesin bor ini biasanya diletakkan di atas meja dan prinsip kerjanya naik turun. Kemudian ada pembahasan. Pada proses pengelasan ini, pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan APD. Selanjutnya, menyalakan mesin las dan mengatur voltase mesin las sesuai spesimen yang akan dilas. Lalu ambil penjepit massa dan penjepit kawat dan melakukan pemanasan kawat las dengan menempatkan di antara dua plat besi. Selanjutnya dilakukan proses pengelasan. Setelah proses pengelasan cabut penjepit massa dari meja kerja dan penjepit karbon dari benda kerja. Pada proses pengeboran, hal pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan APD. Pertama, pemasangan mata bor di kepala bor dan memastikan bahwa mata bor terpasang rapat, stabil, dan lurus. Kemudian, benda kerja diletakkan di atas meja kerja. Setelah itu, nyalakan tombol power pada mesin bor. Setelah proses pengeboran selesai, matikan mesin bor dan lepaskan mata bor pada spindle. Kemudian ada kesimpulan yang dapat ditarik dari modul 1. Yang pertama, mesin las merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyambung logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Yang kedua, sebelum menggunakan mesin las, perlu dilakukan beberapa tahapan seperti menyiapkan mesin las, penjepit meja kayu dengan penjepit massa, dan penjepit konduktor ke kawat listrik. Yang ketiga, mesin bor merupakan suatu jenis mesin gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah mata bor hanya pada sumbu tersebut. Yang keempat, sebelum menggunakan mesin bor, perlu dilakukan beberapa tahapan seperti memasang mata bor lalu mengaktifkan mesin bor. Yang terakhir, APD wajib digunakan untuk melindungi diri pada saat melakukan pengelasan dan pengeboran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 27 mengenai pemaparan modul 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.